Ada anak yang setiap hari diam, bukan karena dia kuat, tapi karena dia sudah lelah berharap didengar. Dan yang lebih menyakitkan, orang tuanya tidak pernah sadar. Namanya Raka, anak kelas 5 SD yang jarang sekali tersenyum. Bukan karena dia tidak punya alasan bahagia, tapi karena di rumahnya, kebahagiaan terasa asing. Seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar tinggal. Ayahnya selalu pulang malam dengan wajah lelah dan emosi pendek. Ibunya sibuk dengan pekerjaan rumah dan sering mengeluh tanpa henti. Rumah itu penuh suara, tapi tidak pernah ada percakapan. Semua berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar mendengar. Setiap kali Raka mencoba bicara, jawabannya selalu sama. Nanti ya ayah capek. Atau, ibu lagi pusing, jangan sekarang. Awalnya, Raka masih mencoba. Masih berharap, suatu hari mereka akan benar-benar mendengar. Tapi hari demi hari, harapan itu mulai pelan-pelan hilang. Di sekolah, Raka bukan anak yang bermasalah. Dia diam, patuh, dan tidak pernah merepotkan. Tapi gurunya pernah bilang, anak yang terlalu diam biasanya menyimpan banyak hal. Dan benar saja, setiap malam sebelum tidur, Raka selalu menatap langit-langit kamar, seolah berharap ada yang akhirnya bertanya, "Kamu kenapa?" Suatu sore, Raka pulang dengan wajah sedikit berbeda. Ada sesuatu yang ingin sekali dia ceritakan. Untuk pertama kalinya setelah lama, matanya terlihat sedikit berbinar. Hari itu, Raka mendapat nilai terbaik di kelasnya. Guru bahkan memujinya di depan teman-teman. Hal kecil bagi orang lain, tapi bagi Raka, itu segalanya. Sepanjang jalan pulang, Raka membayangkan satu hal. Ayah tersenyum, ibu memeluknya, dan berkata, "Kami bangga sama kamu." Sampai akhirnya, dia sampai di rumah. Pintu terbuka seperti biasa, tidak ada yang menyambut. Hanya suara televisi yang lebih dulu berbicara. Raka tetap masuk, sambil menggenggam kertas itu erat. Dia melihat ayah duduk, menatap layar tanpa ekspresi. "Yah, nanti aja ya." Belum juga dia bicara, kalimat itu sudah lebih dulu keluar. Raka diam, lalu beralih ke dapur. Ibunya sedang sibuk, wajahnya terlihat lelah. "Jangan ganggu dulu, ibu capek." Dan lagi, Raka tidak jadi bicara. Malam itu, tidak ada yang tahu bahwa Raka membawa kabar paling bahagia dalam hidupnya. Dan malam itu juga, dia belajar untuk menyimpan semuanya sendiri. Sejak malam itu, Raka berubah. Bukan jadi nakal, bukan juga melawan. Dia hanya berhenti mencoba. Berhenti berharap untuk didengar. Di rumah, dia jadi semakin diam. Tidak lagi bertanya, tidak lagi bercerita. Kalau lapar, dia makan sendiri. Kalau sedih, dia simpan sendiri. Ayah dan ibunya tidak menyadari perubahan itu. Mereka pikir semuanya baik-baik saja, karena Raka tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merepotkan. Sampai suatu hari, guru Raka memanggil ibunya ke sekolah. Bukan karena nilai buruk, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. "Bu, Raka tidak pernah bicara di kelas. Kalau ditanya, dia hanya mengangguk atau menggeleng. Dan beberapa kali, saya lihat dia hampir menangis. Tapi dia tahan, seolah tidak boleh terlihat lemah." Ibunya terdiam. Sejenak, pikirannya kosong. Raka yang dia kenal
tidak seperti itu. Atau mungkin dia memang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ibunya memperhatikan Raka lebih lama. Anaknya duduk diam di sudut dan terlihat seperti orang asing. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara TV, tidak ada keluhan. Hanya diam yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk pecah. Ibunya perlahan mendekat. Langkahnya ragu, hatinya tidak tenang. Sudah lama dia tidak benar-benar melihat anaknya sendiri. Dan malam itu dia mulai menyadarinya. Raka, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa asing. Seolah nama itu sudah lama tidak dipanggil dengan tulus. Untuk pertama kalinya, ibunya duduk di sampingnya. Dekat, tapi terasa jauh. Sangat jauh. "Kamu kenapa, Nak?" Pertanyaan sederhana yang terlambat. Raka terdiam lama, seolah sedang memilih apakah masih mau percaya. Dan saat akhirnya dia bicara, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. "Ternyata, kalau aku diam terus, kalian baru nanya ya." Ibunya terdiam, hatinya seperti diremas. Bukan karena kata-kata itu keras, tapi karena itu benar. Malam itu, tidak ada yang langsung berubah. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada kata maaf panjang. Hanya diam yang kini terasa penuh arti. Ibunya mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini dia sibuk menjadi orang tua, tapi lupa menjadi tempat pulang. Ayahnya pun mulai memperhatikan, bukan dari kata-kata, tapi dari diamnya Raka yang terasa lebih keras dari teriakan. Hari-hari berikutnya terasa canggung, seperti orang asing yang mencoba saling mengenal kembali. Kadang ada usaha kecil, walau masih kaku dan belum sempurna. Suatu pagi, ibunya duduk di samping Raka. Tidak membawa nasihat, hanya satu kalimat sederhana. "Kamu boleh cerita, kapanpun kamu mau." Raka tidak langsung menjawab, tapi untuk pertama kalinya, dia tidak menjauh. Kadang, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh seseorang yang benar-benar mendengar. Karena luka terbesar sering lahir dari rumah sendiri, dan penyesalan selalu datang terlambat. Kalau kamu masih punya orang tua, peluk mereka hari ini. Kalau kamu adalah orang tua, dengarkan anakmu sebelum terlambat. Jangan tunggu diam, baru sadar kehilangan. Subscribe channel ini untuk lebih banyak cerita yang mungkin sedang kamu butuhkan.